Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya sebagai seorang tenaga pengajar. Nama saya Ariyanti A. Ogotan, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk. Saya diterima di Universitas Muhammadiyah Luwuk untuk mengajar di Fakultas Hukum, khususnya program studi ilmu hukum pada tahun 2007 dan alhamdulillah sampai sekarang. Di program studi ilmu hukum saya diamanahi beberapa mata kuliah keprodian. Yang pertama yaitu adalah mata kuliah hukum perdata internasional, kemudian yang kedua adalah mata kuliah hukum internasional, kemudian mata kuliah hukum humaniter dan hak asasi manusia, dan kemudian mata kuliah hukum asuransi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi mata kuliah dan rancangan pembelajaran mata kuliah saya berdasarkan rancangan pembelajaran saya atau RPS di program studi ilmu hukum. Mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah wajib yang ada di kurikulum program studi ilmu hukum, yaitu mata kuliah hukum perdata internasional. Jadi hukum perdata internasional ini diberi kode mata kuliah HKM 011 072 dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah prodi yang dibebankan pada mata kuliah hukum perdata internasional itu, yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dan hukum di bidang keahliannya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan, mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu dan terukur. Kemudian yang selanjutnya itu mampu menunjukkan atau mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Dalam hal ini seperti pembuatan makalah yang seharusnya harus jika itu adalah karya ilmiah seseorang maka harus disitasi supaya tidak menimbulkan plagiasi. Kemudian yang berikutnya mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. Misalnya baik itu penelusuran pustaka maupun penelusuran peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan, ilmu hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat, dan hukum, dan juga hukum adat. Deskripsi singkat mata kuliah hukum perdata internasional ini adalah mata kuliah hukum internasional ini mempelajari tentang konsep dasar dari hukum perdata internasional yang meliputi definisi dan ruang lingkup hukum perdata internasional, sejarah perkembangan hukum internasional, sumber hukum perdata internasional, kemudian prinsip-prinsip kewarganegaraan dan domisili, kemudian serta asas-asas hukum perdata internasional. Dan juga titik taut, renpoint, dan pada dasarnya mata kuliah ini membahas tentang keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku jika terjadi sengketa ataupun perselisihan antara dua atau lebih orang yang berkewarganegaraan yang berbeda, yang tunduk pada hukum yang berbeda pula. Kemudian adapun referensi yang saya pakai untuk menunjang pembelajaran mata kuliah saya ini, yang pertama yaitu sumber utamanya adalah
Ahmad M. Ramli yang berjudul Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional. Kemudian yang kedua itu ada Sudargo Gautama dengan judul buku Hukum Perdata Internasional Indonesia. Kemudian ada Bayu Seto dengan judul buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Kemudian yang selanjutnya ada Ridwan Hairandi, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Cesire dengan judul buku Privat International Law. Kemudian yang terakhir itu adalah Castle Introduction to Conflict of Law. Kemudian selain referensi utama, saya juga memakai referensi pendukung atau referensi tambahan dalam pustaka saya. Yang pertama itu saya memakai buku dari Burmauna tentang hukum internasional. Kemudian yang selanjutnya saya juga memakai buku daripada Mukhtar Kusuma Atmaja dan E.T.R. Agus dengan judul buku Pengantar Hukum Internasional. Dalam pembelajaran saya ini saya menggunakan metode yang pertama itu metode ceramah, kemudian metode tanya jawab dan juga metode diskusi. Di dalam masa COVID sekarang ini, Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai itu memakai sistem 70% daring ya, 70% daring dan 30% itu luring. Nah, dalam kesempatan ini, dalam video pembelajaran ini saya memakai media Zoom untuk melakukan proses pembelajaran. Namun ada juga yang saya pakai untuk metode pembelajaran daring, yaitu online ya, seperti itu. Kemudian adapun capaian-capaian yang harus didapatkan oleh mahasiswa dalam capaian pembelajaran mata kuliah saya, yang pertama itu adalah mahasiswa itu memahami, kemudian dapat menjelaskan definisi tentang hukum perdata internasional dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Kemudian mahasiswa juga memahami kedudukan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional. Kemudian selanjutnya mahasiswa juga dapat menjelaskan sejarah daripada hukum perdata internasional. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan perbandingan sumber hukum perdata internasional dengan sumber hukum nasional. Selanjutnya di capaian pembelajaran selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas hukum perdata internasional. Kemudian di capaian pembelajaran selanjutnya, mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan, kemudian menguraikan dan menelaah tentang kasus-kasus dalam hukum perdata internasional. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode diskusi, kemudian dengan memberikan tugas seperti makalah, kemudian mereka membedah tentang kasus-kasus hukum perdata internasional. Kemudian yang selanjutnya itu mahasiswa bisa memahami, kemudian bisa menjelaskan tentang titik taut dan status personal. Kemudian mahasiswa juga bisa menjelaskan kualifikasi dalam hukum perdata internasional, kemudian masalah-masalah renvoy dan permasalahannya, kemudian penyelesaiannya, dan yang terakhir itu mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dan lembaga arbitrase asing di Indonesia. Kemudian dalam memberikan penilaian, saya mempunyai pedoman penilaian, yaitu yang pertama itu saya memakai pedoman penilaian yang sudah saya jabarkan di beberapa pertemuan yang sebelumnya, yaitu yang pertama saya melihat dari pertemuan, kemudian tugas mandiri, kemudian tugas kelompok, kemudian ujian tengah semester dan ujian
final. Demikian, terima kasih. Ya, hari ini saya akan membawakan materi tentang asas-asas hukum perdata internasional dalam lapangan hukum orang. Jadi kalau berbicara lapangan hukum orang itu tentu saja yang berkaitan dengan status personal. Kemudian ada juga nanti tentang status penentuan badan hukum. Jadi Ibu akan men-share screen sekarang. Oke. Nah, ini bisa dilihat Hafiz? Bisa Hafiz? Bisa Ibu. Ya, bisa. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan asas-asas hukum perdata internasional tentang status personal. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan asas-asas hukum perdata internasional tentang penentuan status badan hukum. Jadi itu ya, teman-teman mahasiswa. Nah, pembelajaran mata kuliah hukum perdata internasional ini saya akan merefresh kembali. Jadi dalam sistematika hukum perdata itu ada 4 buku. Yang pertama itu buku 1 tentang orang, kemudian buku 2 tentang benda, kemudian buku 3 tentang perikatan, kemudian buku 4 tentang bukti dan daluarsa. Jadi bukti dan daluarsa. Nanti kita akan membahas di ranah buku 1 ini tentang orang, tentang yang pertama status personal, kemudian yang kedua itu adalah tentang subjek hukum yang kedua. Subjek hukum yang kedua yaitu adalah badan hukum. Jadi bagaimana ketika terjadi perselisihan hukum antara 2 orang yang berkewarganegaraan yang berbeda. Kemudian bagaimana ketika terjadi perselisihan hukum antara di dalam sebuah perusahaan yang misalnya pemegang sahamnya lebih besar adalah orang asing, misalnya seperti itu ya. Nah, itu ada di ranah subjek hukum yang kedua, badan hukum. Nah, ini jadi subjek hukum itu jadi menilik pada materi-materi yang sebelumnya. Subjek hukum itu ada 2. Jadi orang dan badan hukum. Jadi orang itu misalnya Hafiz kan, misalnya Hafiz, Aldi, Andika. Nah, itu adalah subjek hukum orang atau pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum atau yang biasa disebut dengan naturalistic person. Kemudian yang kedua itu ada badan hukum. Badan hukum atau yang biasa kita sebut di ranah hukum itu adalah reh person. Jadi badan hukum ini. Nah, subjek hukum itu kan biasa yang kita ketahui itu hanya pendukung hak dan kewajiban itu adalah hanya sebatas orang saja. Tetapi dalam hal ini ternyata badan hukum juga itu adalah pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum. Jadi selain kita ada juga badan hukum. Misalnya yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas atau PT. Jadi PT itu adalah pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum ya teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian ini. Nah, bahan kajiannya adalah bagaimana apabila terjadi perselisihan hukum antara subjek-subjek hukum yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Jadi perselisihan hukum bagaimana kalau terjadi perselisihan antara subjek-subjek hukum yang berbeda yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda pula. Misalnya kan Aldi kalau dalam ranah hukum orang, misalnya Aldi Sambanoa menikah dengan misalnya Safira Panggato. Aldi Sambanoa ini misalnya dia berkewarganegaraan Malaysia, kemudian Safira itu berkewarganegaraan Indonesia. Tentu saja ini kan subjek hukum yang pertama tadi orang yang berbeda kewarganegaraan atau orang-orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda kan gitu. Nah, bagaimana jika terjadi perselisihan misalnya ketika mereka menikah kemudian mereka mau bercerai misalnya. Bagaimana hukum apa yang akan mereka pakai untuk menyelesaikan perkara perkawinan? Berbeda kalau misalnya yang menikah ini orang-orang yang berkewarganegaraan yang sama, maka hukum yang akan dipakai adalah hukum interennya atau hukum
negaranya. Tetapi bagaimana kalau mereka adalah subjek-subjek hukum yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, atau misalnya mereka yang satu tunduk pada hukum Malaysia, kemudian yang satu tunduk pada hukum Indonesia. Hukum apa yang akan dipakai? Kenapa? Karena ada dua hukum di sini, jadi bukan cuma satu kan? Nah itu, berdasarkan hukum mana yang akan dipakai? Di antara hukum berbagai sistem hukum yang relevan, status dan kewenangan atau status personal subjek-subjek hukum yang harus diatur. Jadi memang menjadi sebuah permasalahan itu. Jadi ketika misalnya ada dua orang yang berbeda, kemudian tunduk pada sistem hukum yang berbeda pula ketika terjadi perselisihan hukum. Nah ini status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan, bersikap dan bertindak di bidang hukum yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana dianggap terikat secara permanen. Nanti ini di slide-slide berikutnya ini ada yang namanya asas-asas hukum perdata internasional tentang status personal. Ya. Nah ini, jadi ada dua aliran dalam menentukan status personal. Jadi status personal kita, yang pertama itu adalah asas nasionalitas, kemudian yang kedua itu ada asas teritorialitas. Jadi asas nasionalitas itu adalah asas kewarganegaraan, kemudian yang kedua itu asas teritorialitas atau asas kewilayahan ya, kewilayahan. Nah, Afdalia bisa diaktifkan dulu mikrofonnya, Afdalia. Iya, Ibu. Nah, kalau asas utama dalam menentukan kewarganegaraan seseorang itu ada berapa? Ada dua, Ibu. Ada dua. Apa saja itu? Bisa dijelaskan? Yang satunya itu ius sanguinis, yang kedua itu ius soli. Ya, benar sekali. Jadi ada asas nasionalitas itu untuk menentukan kewarganegaraan seseorang itu ada dua. Yang pertama itu adalah asas ius sanguinis, dan yang kedua itu adalah asas ius soli. Jadi ini sebenarnya sudah kita dapatkan di materi pembelajaran mata kuliah hukum kewarganegaraan. Jadi asas tempat kelahiran ius soli, dan kemudian asas keturunan. Apa itu asas ius soli? Berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Misalnya Ibu contohkan, seseorang dilahirkan di negara X, maka ia merupakan warga negara dari negara X tersebut. Kalau kita mau melihat dari sisi asas tempat kelahiran atau ius soli. Jadi kalau Afdalia misalnya lahir di Jerman, maka kewarganegaraan Afdalia ini adalah Jerman. Kenapa? Karena dia lahir di Jerman. Nah, kemudian asas keturunan atau ius sanguinis. Asas keturunan ini, teman-teman mahasiswa, asas atau kewarganegaraan seseorang ini ditentukan berdasarkan keturunannya. Misalnya, seseorang yang lahir di Belanda dari kedua orang tuanya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Jadi ini dilihat berdasarkan keturunan, jadi bukan berdasarkan tempat kelahiran. Kalau misalnya tadi Ibu mengatakan bahwa Afdalia itu lahirnya di Jerman, maka kewarganegaraannya adalah Jerman. Tetapi ini berbeda ya. Nah, misalnya Afdalia lahir di Jerman, kemudian orang tuanya mempunyai kewarganegaraan Indonesia atau keturunan kewarganegaraan Indonesia, maka Afdalia menjadi warga negara Indonesia. Itu ya. Nah, ini status personal ini juga teman-teman mahasiswa atau asas nasionalitas ini juga dia berlaku dalam penentuan status benda-benda bergerak. Jadi status benda-benda bergerak.
Jadi benda-benda bergerak itu berdasarkan asas mobilia secuntur personam. Jadi asas mobilia secuntur personam itu adalah bahwa status benda bergerak itu ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai benda itu. Dengan kata lain bahwa benda bergerak itu mengikuti pemiliknya. Jadi benda bergerak itu mengikuti pemiliknya. Jadi kalau si Hafiz misalnya kewarganegaraan Indonesia, maka status benda bergeraknya pun mengikutinya. Ya. Ini. Kemudian masuk pada asas teritorialitas. Jadi asas domisili yang dimaksudkan di sini adalah hendaknya diartikan sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem hukum common law. Jadi ini ya. Pertama itu adalah asas domisili of origin. Jadi domisili of origin. Tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Jadi tempat kediaman seseorang dilihat karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Jadi kalau Andika, kalau lahir di misalnya di Belanda, maka domisili Andika itu ada di Belanda. Meskipun Andika itu ada di Amerika sekarang, misalnya seperti itu ya. Kalau kita mau lihat domisili of origin. Kemudian yang kedua itu ada domisili of dependence. Tempat kediaman seseorang karena ketergantungan pada orang lain. Misalnya istri. Jadi istri itu selalu ikut suami. Makanya ini yang dimasukkan, siapa saja yang dimasukkan di domisili of dependence ini adalah contohnya adalah istri. Tempat kediaman seseorang karena ketergantungan pada orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada domisili of choice. Choice itu kan pilihan ya. Domisili of choice. Tempat kediaman seseorang yang dibuktikan dari fakta kehadiran seseorang secara tetap di suatu tempat tertentu dan indikasi bahwa tempat tersebut dipilih berdasarkan kemauan bebasnya atau factum animus. Jadi kalau domisili of choice ini teman-teman mahasiswa, ini adalah pilihan sendiri. Jadi tidak ada yang memaksakan. Jadi di mana saja dia mau pilih tempat domisilinya tergantung kemauan bebasnya atau yang biasa disebut dengan factum animus, ya, factum animus. Jadi biasanya teman-teman mahasiswa domisili of choice ini bisa itu dilihat berdasarkan kemampuan. Jadi kalau di Inggris itu begitu. Jadi dilihat dulu, dia mau seseorang itu bisa menentukan dia memilih domisilinya di suatu tempat bisa berdasarkan ada beberapa yang harus dilihat. Yang pertama itu adalah kemampuan atau capacity. Kemudian yang kedua tempat kediamannya, kemudian hasratnya atau keinginannya ya. Jadi ada beberapa yang menjadi sebuah pertimbangan. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa kita lanjut pada asas-asas HPI tentang subjek hukum, ya, subjek hukum. Jadi subjek hukum yang kedua atau subjek hukum badan hukum. Jadi subjek badan hukum itu yang pertama itu ada asas kewarganegaraan atau asas domisili pemegang saham. Kemudian yang kedua ada asas Center of Administration Business. Kemudian yang ketiga itu asas Place of Incorporation. Kemudian yang keempat itu adalah asas Center of Exploitation. Nah ini apa itu asas kewarganegaraan atau domisili atau domisili pemegang saham ya. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu misalnya di Kabupaten Banggai ini kan punya perusahaan besar, apa itu? Misalnya di LNG sana kan. Nah, pemegang sahamnya terbesar itu, misalnya yang di sana pemegang saham terbesarnya itu misalnya orang Korea. Nah, apakah ketika terjadi perselisihan hukum, teman-teman mahasiswa, maka hukum apa yang dipakai? Itu kan tadi di awal kita menjelaskan tentang itu. Nah, asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham ini mengatakan bahwa status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat
di mana mayoritas pemegang saham menjadi warga negara atau lex patriae atau berdomisili. Jadi ini adalah asas kewarganegaraan dan domisili pemegang saham. Jadi ada negara-negara tertentu yang menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan itu, misalnya dia pemegang saham terbesarnya adalah misalnya si A, maka ketika terjadi perselisihan hukum, maka hukum yang akan dipakai adalah hukum dari negara A. Itu ya, di dalam lapangan hukum perdata internasional. Tapi perlu diingat bahwa tidak memastikan bahwa ketika terjadi perselisihan hukum, maka hukum yang akan dipakai adalah misalnya asas domisili pemegang saham, tidak seperti itu, tetapi dilihat relevansi yang berkenaan dengan itu, yang dilihat di dalam titik tahu. Kemudian yang kedua ada asas Center of Administration Business. Biasanya ini juga dipakai ya. Status dan kewenangan badan hukum tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Jadi di mana pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut, maka di situ, maka hukum itu yang akan dipakai. Tapi sekali lagi Ibu mengingatkan bahwa tidak selamanya asas ini dipakai, tetapi harus berdasarkan titik pertalian atau titik tahu. Kemudian yang ketiga, teman-teman mahasiswa, ada Center of Exploitation. Jadi status dan kewenangan badan hukum itu tunduk pada kaidah hukum dari tempat perusahaan tersebut memusatkan kegiatan operasionalnya, eksploitasi atau kegiatan produksi barang dan jasanya. Jadi ini kan center itu kan pusat eksploitasi, pusat operasional, pusat kegiatan produksinya. Kemudian yang terakhir itu ada asas place of incorporation. Status dan kewenangan badan hukum ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu resmi didirikan atau dibentuk. Jadi seperti itu dulu. Jika ada yang mau bertanya, Ibu persilakan. Saya Ibu ingin bertanya. Ya, silakan Safira. Saya ingin bertanya, berdasarkan status badan hukum di kabupaten, terdapat beberapa perusahaan yang perusahaannya pemegang saham terbesar adalah orang asing. Apabila terjadi perselisihan hukum di perusahaan tersebut, bagaimana penyelesaiannya? Ya, jadi terima kasih Safira. Jadi ada beberapa hal-hal tertentu, makanya tadi dikatakan di era globalisasi, kemudian apalagi misalnya dicontohkan di Kabupaten Bangga ya. Di Kabupaten Bangga itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang masuk. Misalnya dicontohkan di Kecamatan Batui sana ya, di Kecamatan Batui itu ada perusahaan LNG yang kemungkinan itu pemegang saham terbesarnya adalah karena banyak orang Korea di sana atau orang Cina dan juga orang Cina, pemegang sahamnya terbanyak adalah orang Cina. Namun bagaimana Ibu Arianti, pertanyaan saya, bagaimana Ibu Arianti kalau terjadi perselisihan hukum di sana? Hukum apa yang akan dipakai? Di Indonesia, Safira dan teman-teman mahasiswa, itu memakai asas place of incorporation. Jadi mereka kita memakai asas place of incorporation. Yang mana bahwa ketika terjadi perselisihan hukum, maka hukum yang akan dipakai adalah hukum dari tempat badan hukum tersebut dibentuk. Jadi Indonesia itu melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing mengatakan bahwa semua badan hukum ataupun perusahaan-perusahaan harus dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Maka secara otomatis hukum yang dipakai adalah ketika terjadi perselisihan hukum di sana, maka hukum yang akan dipakai penyelesaiannya memakai hukum Indonesia. Jadi seperti itu ya Safira. Jadi jangan takut. Sekarang Ibu di perusahaan khususnya di Kabupaten Banggai ini banyak perusahaan-perusahaan asing, Bu. Bagaimana dengan asas keterkaitannya dengan asas-asas hukum perdata internasional kan? Gitu. Jika misalnya memakai
asas Center of Administration Business, di mana pusat tempat bisnisnya. Apakah hukum mereka yang akan dipakai? Nah, kalau di Indonesia tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing itu, teman-teman mahasiswa, itu sudah disebutkan bahwa semua perusahaan yang akan masuk atau investor atau investasi yang akan masuk di Indonesia, maka badan hukumnya itu harus dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Maka secara otomatis ketika terjadi perselisihan hukum, maka hukum yang akan dipakai adalah hukum dari negara Indonesia. Begitu ya, Safira? Ya, Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, ada lagi? Jadi kalau sudah tidak ada, terima kasih atas kesediaan hari untuk mengikuti perkuliahan. Untuk itu, sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.